tuh udah 40 tahun kali, lebih ya, 40, 50 tahun, 40 tahun. Bahkan kenal dari orang tuanya. Tapi terakhir ketemu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, berbeda. Berbeda. Itu iya, berbeda, kehidupan yang berubah itu semuanya karena Tuhan. Dan setiap kali ketemu dengan Pak Chandra, pasti kita dimotivasi. Ini motivator yang tangguh. Itu membuat kita merasa dibangun, kita mencari Tuhan. Luar biasa, kepribadian yang beda, luar biasa. Ya. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan menjadi alat Tuhan harusnya akan melewati penderitaan. Meskipun banyak asumsi yang tidak ditangkap orang-orang awam seperti itu. Tapi kalau cerita dari kitab suci yang saya pelajarin dan impresi yang saya dapat 2017, berarti 3 tahun yang lalu, itu menjadi alat Tuhan, ya kita dalam persepsi siap untuk menderita gitu, siap menerima penderitaan. Karena jalan Tuhan itu di kitab suci kita adalah memang melalui penderitaan. Nah, untuk penderitaan ini justru kita menghadapi berbagai-bagai bermasalah, di mana permasalahan dan penderitaan ini yang justru membawa kita dalam kemenangan gitu. Nah, ini saya coba sharingkan. Saya waktu itu dapat impresi di kitab Yesaya 53, sebenarnya hanya di ayat yang 4 dan 5 saja. Tetapi kalau saya pelajarin ini dari judulnya itu ternyata bukan di pasal 53, tapi malah kelanjutan dari pasal 52 gitu. Nah, ini saya kasih notes di sini bahwa saya akan baca kitab Yesaya pasal 52 dari ayat 13-15 dan akan saya lanjutkan menjadi ke pasal 53 ayat 1-5. Nah, ini bunyinya seperti ini teman-teman. Jadi kalau cerita judulnya gitu, ya kita sebagai alat Tuhan yang menderita, itu aja judulnya tuh. Jadi bagaimana kita pengen asumsikan kalau ikut Tuhan itu kita menghindar dari derita gitu, karena memang pendalaman pengenalan akan firman dan pengenalan akan firman serta meningkatkan level iman kita, ujungnya kita tidak merasa alergi kok, kita tidak merasa harus menghindar dari penderitaan gitu. Karena dari kitab suci sudah memang dicantum seperti itu gitu. Alat Tuhan yang menderita, itu judulnya gitu. Nah, ini saya coba baca di ayat 13-nya. Sesungguhnya hamba berarti alat Tuhan ya. Jadi hamba ini alat Tuhan. Sesungguhnya alat Tuhan akan berhasil. Dia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Itu pada akhirnya loh. Ayat 14-nya, seperti banyak orang akan tertegun melihat kita begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan dampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Jadi waktu kita mengalami proses pengenalan, pengertian dan peningkatan level iman kita, ya Tuhan umpamakan seperti itu gitu. Kita ini udah carut marut tidak keruan secara duniawi gitu, dinilai orang seperti itu gitu. Meskipun tadi Tuhan bicara di ayat 13, justru dengan kondisi seperti itu kita ditinggikan, bahkan nama Tuhan jadi ikut dimuliakan dan diagungkan gitu. Nah, demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Atasan petinggi-petinggi akan mengatakan mulutnya melihat kita, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka gitu akan mereka lihat,
dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Jadi dengan penderitaan ini justru banyak orang yang akan melihat kita gitu. Nah, waktu banyak orang melihat kita, ya orang akan ya terkesima melihat kita. Kok orang seperti ini bisa begini ya gitu. Nah, itu otomatis kalau dalam hal ini, dalam hal positif gitu, karena memang orang dunia tidak mampu lakukan, ya otomatis nama Tuhan kan pasti diagungkan, dimuliakan melalui kita sebagai alat Tuhan yang mampu hidup dengan penderitaan dan mampu melewati penderitaan itu sampai orang dunia kagum lewat penderitaan. Kok kita bisa lewati gitu? Kok kita bisa hidup? Nah, ini yang cara-cara Tuhan kerja ini seperti ini gitu. Jadi jangan dibayangin cara kerja Tuhan itu pasti akan menang terus gitu. Tidak seperti itu gitu. Tuhan itu lebih utamakan kasih gitu daripada menang gitu. Jadi Tuhan itu lebih suka kalah gitu, tapi ujungnya menang gitu, daripada menang ya ujungnya nanti kalah. Maksudnya tidak semua orang akan merespon itu positif gitu. Tapi kalau dengan apa yang Tuhan lakukan seperti kalah, tapi respon orang jadi positif gitu. Nah, sebaliknya orang-orang dunia seolah-olah berniat untuk bagaimana harus menang, hidup harus menang, tapi berujungnya kalah. Kekuatannya hilang sendiri, enggak kuat gitu. Meneruskan bertahan seperti itu tidak kuat. Jadi memang caranya Tuhan itu harus melepaskan, bukan memegangi gitu tuh. Meskipun kita takut sekali untuk melepaskan sesuatu yang saya pernah ceritakan sebelumnya, seperti kera kena perangkap pemburu gitu. Berarti kan manusia kena perangkap iblis gitu, dengan catatan karena permasalahannya tidak berani dilepaskan gitu. Nah, ini permasalahan itu kan kalau dikerahkan kelapanya nggak berani dilepaskan, dipegang terus gitu. Nah, kalau buat kita permasalahannya tidak mau dilepaskan, dipegang terus, akhirnya kita malah kalah. Ya, dianggapnya kita pengen menang, tapi berujung dengan kekalahan. Nah, ini kadang-kadang menjalankan hal seperti ini juga tidak mudah gitu. Karena waktu kita melepaskan perangkap itu, kita melepaskan kelapa itu, kita lepaskan permasalahan itu, bagi orang dunia ini adalah satu kekalahan. Kita belum mati kok udah nyerah gitu. Padahal kalau cara Tuhan bukan seperti itu gitu. Kenapa kita mesti tunggu mati? Justru lebih baik kita lepaskan sekarang supaya tidak keburu mati gitu. Nah, ini prinsip Tuhan berbeda, dan orang dunia sulit sekali untuk menerima prinsip Tuhan ini gitu, karena mereka belum sampai mati. Nah, kalau Tuhan kan tidak mau sampai kita mati gitu. Kalau kita mati berarti sudah tidak bisa ada perubahan apa-apa. Justru maksud Tuhan kan lepasin dari sekarang supaya kita mengalami perubahan dan kita dimenangkan dengan cara-cara Tuhan gitu. Jadi bukan cara Tuhan, cara rohani itu seperti mengawang-awang tidak nampak bumi gitu. Cara rohani itu benar-benar lebih nyata daripada duniawi gitu. Kenapa? Karena udah jelas kok di firman-Nya, kan udah dijelaskan sama Tuhan seperti itu. Problem utamanya bukan masalah nyata nggak nyata. Problemnya banyak orang yang tidak percaya akan janji-janji Tuhan gitu, akan perintah dan peraturan Tuhan itu orang tidak percaya, sehingga menyalahkannya rohani gitu. Padahal orang duniawi yang salah gitu. Ya, kalau menurut saya gitu, yang nyata itu adalah firman Tuhan karena bisa tertulis gitu, bisa ditulis nyata gitu. Tapi kalau cerita pemikiran kita kan nggak tertulis, nggak ada nyatanya gitu, tidak terlihat nyata gitu. Nah, ini yang mesti kita renungi gitu, bahwa kalau memang kita bersama Tuhan ya memang mesti all out gitu, tidak bisa separuh-separuh, tidak akan bisa. Kebenaran Tuhan itu total gitu, kebenaran Tuhan itu all out, tidak bisa separuh. Nah, ini saya coba lanjut lagi ke pasal 53 gitu, ayat yang pertamanya, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Ayat 2-nya, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering gitu. Ia tidak tampan, kita tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya.
ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Nah, ini yang kita mesti dalemin seperti ini gitu. Nah, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Tuhan gitu, Tuhan Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh biru-birunya kita menjadi sembuh gitu. Nah, ini ceritanya begitu. Jadi kalau orang yang mengikut Tuhan gitu, ya pasti prosesnya akan mengalami derita. Nah, waktu mengalami derita sampai Tuhan gambarkan seperti itu loh, tidak enak sekali kan. Soalnya jadi kalau diringkas gitu dari mulai ayat 2 yang dibaca tadi sampai ke ayat 4, 5, 6 gitu. Intinya cuma ikut Tuhan, menjadi alat Tuhan itu ya dihina, ya dicemooh, ya ditindas, bahkan dijijikkan gitu. Tapi setelah itu dialami semua kita sebagai alat Tuhan itu, justru satu saat, pada saatnya Tuhan akan berbalik, dunia akan tahu gitu. Justru inilah yang benar gitu. Justru kita mengalami hal seperti inilah yang dianggap benar gitu. Nah, ini yang bedanya pola Tuhan dengan pola dunia kan seperti ini. Jadi seperti kalah gitu, tapi ujungnya menang. Nah, kalau untuk gambaran yang paling mudahnya yang tadi cerita kera tadi gitu, itu kan semua orang sudah pernah mendengar. Sepertinya teman-teman juga sudah mendengar bahwa cara merangkap kera, pemburu itu seperti itu gitu. Di alam itu dia ada yang ngomong pakai botol atau apa, tapi saya lebih senang diumpamakan di alam saja gitu. Di alam kan nggak bisa nyari botol gitu. Di alam zaman dulu ya pasti adanya cuman kelapa saja. Kelapa dilobangi, dikasih umpannya si monyet gitu, si kera. Akhirnya tangan kera masuk mau ambil. Nah, waktu udah kena si umpannya, si kera tidak mau melepaskan genggaman. Akhirnya si kera itu terbebani oleh beratnya kelapa. Nah, beratnya kelapa lebih berat daripada kera, ya otomatis kera nggak bisa jalan kan. Nah, yang konyol, si kera nggak mau melepaskan ini gitu, tidak mau melepaskan beban di kelapa ini. Akhirnya terperangkap, dipegang oleh si pemburu kan. Nah, ini kalau diumpamakan secara rohani, kera ini kan kitanya gitu, kita yang bodoh gitu kan, masih maunya terperangkap gitu. Kedua, kalau cerita pemburunya berarti iblis gitu, diibaratkan iblisnya ngeburu kita nih gitu. Nah, kelapa itu adalah persoalan gitu, permasalahan kita. Nah, banyak manusia yang karena permasalahan itu tidak mau lepaskan itu, berikan ke Tuhan gitu. Nah, dia nanti biarin terima beban yang dari Tuhan. Firmannya udah tersedia kok. Jadi jadi kalau kita merasa terbebani dalam hidup ini gitu, ya Tuhan bilang ya sudah, ya over aja gitu beban berat itu ke Tuhan gitu. Nanti Tuhan ganti beban yang lebih enak dan ringan gitu, yang kita bisa angkat. Firman-Nya katakan seperti itu. Berarti kan kalau kita bicara tadi permasalahan kita, kalau kita mau lepaskan permasalahan kita ke Tuhan gitu, kita lepaskan permasalahan ini ke Tuhan, otomatis Tuhan akan kasih permasalahan yang beban yang baru kan, permasalahan baru yang kita sanggup mengatasi masalah itu ringan dan enak gitu. Nah, itu yang Tuhan mau seperti itu. Nah, cuman manusia yang sudah tahu ini seperti kera tadi kan, tidak mau melepaskan gitu. Jadi permasalahannya dipegang terus karena anggapannya apa? Karena dia andalkan diri dia sendiri. Jadi kalau sampai misalnya saya belum mati, saya tidak mau lepaskan permasalahan itu gitu. Nah, bagi Tuhan kalau sampai tipe orang dunia seperti ini, pegang Tuhan pegang permasalahan sampai mati. Nah, buat Tuhan kalau mati itu sudah tidak bisa berubah gitu. Kan Tuhan nggak mau sampai kita sampai mati gitu. Nah, manusia lebih rela mati menghadapi permasalahan karena dianggap karena ingin mengandalkan diri sendiri, terlalu percaya diri, terlalu sombong, terlalu degil gitu. Sedangkan Tuhan udah di dalam firman-Nya udah menyatakan seperti itu. Ya bagi kita yang kalau cerita kita masih terserah dah. Tapi kalau kita bicara sudah tidak kuat, nah ini yang mesti jadi beban. Bagaimana caranya gitu untuk kita mau melepaskan permasalahan itu, beban kita itu kepada Tuhan, dan nanti Tuhan ganti
Nah, apa sih maksudnya melepaskan permasalahan ke Tuhan gitu? Permasalahan ke Tuhan, lepaskan masalah ke Tuhan itu adalah kita memberikan permasalahan kita kepada Tuhan, ya tanpa was-was, dengan catatan kita langsung menggantikan beban yang kita over ke Tuhan itu dengan beban yang baru yang dari Tuhan untuk kita. Apa sih beban yang baru dari Tuhan untuk kita? Melakukan firman. Udah simpelnya seperti itu gitu. Bagaimana caranya kita melakukan firman? Nah, untuk bisa melakukan firman tanpa pengenalan akan firman, tanpa pengertian akan firman, tanpa menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, tidak mungkin kita mampu melakukan firman. Itu loh, itu yang Tuhan mau gitu. Jadi sesimpel itu. Bagaimana kita melepaskan masalah-masalah kita, tidak perlu dipikirin nanti bagaimana. Tuhan kita itu yang mampu. Ya Tuhan itu super gitu, pakai supranatural. Ya Tuhan itu langkah-langkahnya ajaib dan mujizat. Jadi permasalahan yang timbul di kita tidak bisa, buat Tuhan mudah sekali. Nah sebaliknya Tuhan janji take over kerjaan yang dari Tuhan itu yang ringan. Apa kerjaan Tuhan? Melakukan firman gitu. Nah orang dunia tidak percaya. Kok melakukan firman kok pekerjaan dari Tuhan? Loh, memang secara rohani seperti itu gitu. Apakah dianggap mudah melakukan firman gitu? Melakukan firman itu lebih sulit daripada melakukan hal-hal duniawi gitu. Coba Anda cobain gitu. Ya, melakukan firman itu pertama harus mengenal firman dulu gitu. Setelah mengenal firman, baru belajar bagaimana mengerti firman. Untuk mengerti firman tanpa menghidupkan roh Tuhan, tidak mungkin bisa mengerti gitu. Nah setelah mengerti, berani nggak kita melakukan gitu firman Tuhan? Tanpa roh Tuhan tidak mungkin mampu melakukan gitu. Nah ini tidak mudah teman-teman. Jadi cara Tuhan seperti itu. Nah selama kita percaya Tuhan ya semua jadi mudah gitu. Makanya Tuhan bilang kalau bagi orang yang percaya, lepaskan beban yang berat tadi, coba terimalah beban yang dariku, itu yang ringan dan enak. Ya kalau bagi yang percaya, melakukan firman adalah lebih mudah daripada mengatasi permasalahan yang ada saat ini gitu, yang kita merasa berat gitu. Saya coba bisa jelasin seperti ini, cuman meskipun saya juga tidak terlalu yakin apa yang saya jelaskan ini bisa ditangkap oleh teman-teman gitu. Nah ini yang saya masih sanksi gitu, masih khawatir apakah ia bisa tertangkap gitu. Nah, cuman mudah-mudahan saya jelaskan seperti ini bisa lebih ketangkap. Nah untuk yang Untuk yang cerita di ayatnya dari 52 ayat 3 dari pasal 52 ayat 13-15 sampai Yesaya 53 pasal 53 ayat 1 sampai 5 saya udah bacakan semua. Nah ini saya tinggal mungkin jelasin yang terjadi di kehidupan saya gitu ya. Di catatan saya, di kitab suci saya punya cuman mencatat benernya Yesaya yang pasal 53 gitu ayat 4 sampai 5. Nah intinya yaitu jadi menjadi alat Tuhan akan lewati derita, karena memang firman-Nya katakan seperti itu gitu. Nah ini coba saya explain gitu. Biasanya ada salah persepsi jika orang tergerak menjadi alat Tuhan dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan guna dapatkan keselamatan akhirat kepada sesama gitu. Jadi maksudnya menyampaikan, memberitakan kepada sesama untuk mendapatkan keselamatan akhirat dengan harapan dan pola pikir menunggangi kesempatan menjadi alat Tuhan tersebut gitu. Maksudnya ya dengan rancangan kesuksesan juga untuk si alat Tuhannya, untuk kitanya gitu. Kita yang memberitakan itu seolah-olah mau nunggangi, mau nunut gitu. Nunut begitu ya, untuk bicara kesuksesan juga untuk kita. Kita pengen rumah bagus, kita pengen mobil bagus, kita pengen naik jet pribadi, kita mau ini mau itu gitu. Kita mau pakai arloji yang bermerek gitu. Kita mau pakai tas yang branded, kita mau kacamata yang mahal gitu. Kadang-kadang kita sebagai alat Tuhan itu awal-awalnya akan berpikir seperti itu. Itu soal bicara harta gitu ya. Dan juga kita juga kadang-kadang masih pengen menunggangi gitu kesempatan menjadi alat Tuhan itu untuk jadi dikenal orang, jadi dihormati, jadi ini, jadi itu gitu. Ya itu berarti orang dunia bicara tahta gitu kan. Nah yang ketiganya
kita juga kadang-kadang sebagai alat Tuhan pengen menunggangi masalah menikmati dunia gitu. Jadi pengen kuliner yang enak kali, pengen suasana yang apa, yang nyaman, yang ini, yang itu gitu. Ya itu tinggal di hotel yang besar sekali gitu, yang pelayanannya aduhai. Nah itu kadang-kadang awal-awal sebagai alat Tuhan itu bisa berpikir seperti itu gitu. Nah tapi kalau lebih dalamnya kan tidak. Ya, Firman katakan orang yang menjadi alat Tuhan akan lewati penderitaan gitu. Itu kan jelas Tuhan tidak bohongi gitu. Memang di Firman sudah dicantum di dalam yang tadi saya bacakan di dalam Yesaya 53:1-5 kan sudah dicantum gitu, bahwa konsekuensi menjadi alat Tuhan ya seperti itu gitu. Kita akan seolah-olah kalah untuk menang pada akhirnya gitu. Kalau orang dunia kan terbalik, pengennya kan menang dulu gitu. Masalah nanti ujungnya kalah terserah dah. Nah, ini kan terbalik sekali gitu. Jadi di sini dikatakan, Firman katakan orang yang menjadi alat Tuhan akan lewati penderitaan. Justru penderitaan inilah yang membuat pelayan Tuhan dihargai. Karena orang akan kagum akan apa yang terjadi dalam segala badai kehidupan yang terjadi, tetap bertahan dan jadi terang untuk Tuhan gitu. Nah ini loh, ini yang yang bisa membuat orang dunia kagum itu seperti itu loh. Ini orang kok hidup sampai begini kok tetap aja buat Tuhan gitu. Nah dengan dia seperti itu, dia sudah menjadi terang gitu. Tanpa dia ucapkan apa-apa, kehidupan dia sudah menjadi terang gitu. Nah ini yang dimaksud seperti itu gitu. Pengenalan dan pengertian serta tingkat iman selalu berubah-ubah selama kita terkait dengan Tuhan, tergantung dari kedalaman akan pengenalan dan pengertian firman, serta tergantung dari peningkatan tingginya iman kita gitu, peningkatan tingginya iman kita. Jadi kembali lagi bahwa ya pengenalan dan pengertian Tuhan gitu, itu tergantung sekali dengan kedalaman gitu, kedalaman kita mengenal dan mengerti akan firman Tuhan, dan tergantung dengan ketinggian gitu, ketinggian iman kita terhadap Tuhan, terhadap roh Tuhan gitu. Nah ini kalau sampai dari hari ke hari kita berubah, dari bulan tahun, dari berubah terus menerus, otomatis pengenalan, pengertian dan iman kita ini akan terus berubah terus gitu. Selama kita tetap tidak mau berhenti bersama Tuhan, itu akan selalu seperti itu gitu. Sampai kita meninggal pun pengenalan, pengertian dan tingkat iman itu tidak pernah berakhir gitu. Sampai kita meninggal di dunia ini nggak bisa berakhir. Cuman bagaimana caranya kita menjadi semaksimal mungkin gitu. Bagaimana kita mengenal, mengerti dan melakukan firman semaksimal mungkin. Ya caranya tidak jauh-jauh dengan tadi. Tidak boleh bosan-bosannya mengenal firman Tuhan, tidak boleh bosan-bosannya merenungi pengertian firman Tuhan, dan tidak boleh bosan-bosannya berani untuk melakukan firman Tuhan. Nah ini semua kan kembali lagi butuh firman Tuhan dan butuh roh Tuhan yang ada di dalam kita gitu. Kalau tidak, kita tidak akan kuat melakukan firman gitu. Ada proses pengertian, cari dulu kebenaran Tuhan. Nanti setelah dapatkan keselamatan akhirat, akan disusul kesuksesan duniawi. Ini saya alami loh, ini saya benar-benar alami bahwa pada awalnya saya ikut Tuhan itu dengan catatan, ada catatan ujungnya gitu. Oke deh, saya percaya Tuhan itu, saya percaya Tuhan, saya coba lakukan karena firman Tuhan ada katakan seperti itu gitu. Dahulukan mencari Tuhan gitu dan firman-Nya gitu. Nanti setelah kita sudah mendapatkan itu, berarti kan kita sudah harusnya sudah mendapatkan keselamatan di akhirat gitu. Karena kita sudah mencari kebenaran Tuhan dulu gitu. Kita melakukan kebenaran Tuhan dulu. Nah, tapi kan saya waktu itu masih dengan iming-iming, nanti kan ada firman lanjutannya bahwa Tuhan akan tambahkan kok gitu. Jadi saya ngarepin kan tambahannya. Jadi saya mikir berandai-andai saya sekarang misalnya ini contohnya kalau di level atas misalnya sekarang saya mau pakai Alphard gitu ya, tapi nanti kalau saya udah ikut Tuhan, saya melayani mau naik Lamborghini aja deh gitu tuh. Akan seperti itu gitu. Nanti kalau cerita saya biasa pergi-pergi naik plane gitu, naik pesawat terbang yang kelas ekonomi. Nanti kalau saya udah sukses menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, jadi alat Tuhan, udah nanti saya masuk ke bisnis kelas aja. Atau bahkan mikir lagi naik jet pribadi aja deh gitu.
awalnya manusia itu bisa berpikir seperti itu. Mungkin teman-teman enggak, tapi saya mikir seperti itu loh. Jadi saya ikut Tuhan itu dengan catatan mau seperti itu. Oke, saya ngalah Tuhan. Saya biarin masuk dulu mencari kebenaran Tuhan ini, baru nanti saya ujungnya Tuhan jangan lupa loh, gitu. Saya pikir Tuhan tidak lupa kok. Kalau pengenalan firman yang saat ini saya alami gitu, Tuhan itu tidak pernah akan lupa. Tuhan itu tidak pernah akan mencabut gitu apa yang Tuhan sudah katakan gitu. Apalagi tercantum di dalam firman, tidak mungkin akan berubah gitu. Nah, cuman yang saya alami itu pengertian saya yang berubah gitu. Ya, ada proses pengertian, cari dulu kebenaran Tuhan, nanti setelah dapatkan keselamatan akhirat akan disusul ke dunia itu. Ternyata berubah gitu. Yang saya alami berubah. Ada proses pengertian setelah melakukan kebenaran Tuhan. Kita tidak perlukan lagi hal-hal yang terkait dengan kesuksesan dunia begitu. Nah, ini yang saya jadi galau gitu. Saya sekarang jadi lagi saat-saatnya 2020 ini saya lagi galau. Kenapa saya jadi pengertiannya kok rubah gitu? Yang tadinya saya ngarepkan ikut Tuhan itu makin wah. Tapi sekarang kok naik mobil, buat saya kok naik mobil apa aja sama, ya tidur ya gitu aja, makan ya itu aja, pengertiannya berubah gitu. Nah, ini kembali lagi pengenalan firman Tuhan itu akan selalu berbeda sesuai tingkat iman kita gitu. Nah, ini yang saya sampaikan teman-teman, bahwa ikut Tuhan itu seperti itu. Jadi bukan berarti Tuhan yang tidak ingkar janji untuk tidak menepati janji-janji itu, bukan loh. Pengertian kita berubah. Setelah pengertian kita berubah, apakah kita tidak mendapat sukses duniawi? Itu udah bicara terserah Tuhan gitu. Kita udah tidak perlu lagi. Kita tidak perlu hal-hal terlalu yang duniawi seperti yang dulu saya sempat pikirkan gitu. Sekarang saya mikir, Tuhan kayaknya udah gak perlu deh urusan yang begitu. Malah ada satu kebanggaan. Begitu kita mengalami kesulitan dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan, itu justru malah jadi ke sukacita kita gitu. Nah, waktu kita mendapat sukacita itu, kita uber itu gitu, itu Tuhan itu benar-benar memuliakan dan mengagungkan kita loh. Dan orang-orang di situ akan otomatis juga memuliakan, mengagungkan Tuhan melalui kita. Jadi dua-duanya dapat. Ya, kita dapat dari Tuhan, dari penilaian Tuhan loh. Kita dapat dari penilaian Tuhan, bukan kita dapat dari penilaian manusia buat apa gitu. Kita dapat dari penilaian Tuhan. Tuhan mengagungkan kita, Tuhan memuliakan kita gitu. Tuhan loh, Tuhan yang memuliakan kita, bukan orang. Tapi sebaliknya, lewat kita, orang-orang dunia di sekeliling kita itu akan mengagungkan Tuhan gitu, karena melihat kita. Nah, ini yang akan terjadi, harusnya seperti itu gitu. Jadi boleh-boleh sajalah kalau masih pengenalan pengertian sama level imannya masih ecek-ecek gitu, masih di kelas dasar, ya bolehlah masih ngarepkan carilah kebenaran Tuhan dulu, dan cari Tuhan dan kebenaran Tuhan dulu dalam arti kata firman, nanti Tuhan tambahkan yang lain. Waktu itu kita ngarepin tambahan itu pasti duniawi gitu. Tapi setelah pengenalan pengertian dan iman kita berubah, belum tentu kita mengharapkan duniawi itu. Kenapa? Karena kita makin tahu gitu. Justru ikut Tuhan itu dalam kesengsaraan, dalam penderitaan kita menang. Itu loh. Bagaimana kita kalah tapi menang gitu. Daripada orang dunia yang beranggapan dia menang karena akan mengandalkan diri sendiri sehingga dia akan ciptakan menang, tapi kalah maksudnya ya kehilangan nyawa di akhirat gitu, karena sudah berakhir cuma di dunia ini saja. Jadi Tuhan itu kalah menang dari kacamata Tuhan dengan dunia itu kan beda. Kalau dari kacamata Tuhan adalah kalah menang itu dalam arti kata total kekal gitu, yang tidak berbatas. Tapi kalau kalah menang bagi orang dunia kan cuma kecantum di dunia fana. Dunia fana firman bilang 70-80 tahun. Nah, ini bedanya seperti ini gitu. Jadi ada beda pemikiran gitu. Nah, jadi yang saya alami seperti itu. Jadi saya simpulkan bahwa proses pengertian akan firman, akan iman, ternyata sangat tergantung dari kedewasaan rohani kita masing-masing gitu. Jadi beda sekali. Ya, waktu awal saya kenal Tuhan, ya seolah-olah ya firman Tuhan nggak boleh ada yang bicara kalah gitu. Ya, karena dalam asumsi saya Tuhan itu kan hebat sekali, pasti menang terus gitu. Tapi ternyata semakin dipelajari, makin diperdalam, ternyata justru cara kerja Tuhan itu kebalik gitu. Bagaimana dalam kelemahannya dia kuat,
Bagaimana dalam kemiskinannya dia kaya, bagaimana dalam kondisi yang menderita dia punya sukacita. Ini kebalik semua loh. Ini kalau kita benar-benar tidak mengerti akan firman, dianggapnya cara kerja Tuhan itu aneh gitu. Bahkan mentor rohani saya bilang yang secara formal membaptis saya gitu, umurnya udah 70 sekian gitu waktu itu, namanya Pastor Syahid gitu. Dia bilang ke saya begitu, lu mau gitu ikut Tuhan? Tuhan gila loh firman-firmannya gitu. Apa lu mau gitu? Saya cuma ketawa aja, gila gimana sih mau gitu. Ini saya lihat Romonya juga gila gitu. Ya Romo gila gitu. Dia bilang Tuhannya gila, berarti Tuhan lebih gila dari si Romo dong. Lebih gila habis-habisan gitu. Nah kalau saya sampai mau ikut Romo, saya percaya Romo dan saya percaya Tuhan, berarti saya juga gila gitu. Romonya begitu, jadi mengingatkan, emangnya saya siap katanya untuk ikut gila. Ya ternyata sekarang saya baru kenal setelah berjalan 13 tahun, saya baru tahu bahwa ya memang Tuhan kita itu gila gitu. Firman-firman Tuhan itu gila. Kenapa gila? Karena irasional. Gila dalam tanda petik yang bagus loh. Gila positif gitu. Kenapa? Karena supranatural. Kekuatan Tuhan itu begitu. Karena kekuatan itu ajaib gitu. Ya, langkah-langkah Tuhan itu mujizat gitu. Jadi ya memang jadi anggap gila lah, gila positif bagi orang duniawi gitu. Jadi saya alami seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa tangkap maksud saya, dan teman-teman kalau saya bilang sih jangan ngomong kalau alat Tuhan itu adalah tugasnya mentor rohani kita atau rohaniawan. Alat Tuhan itu kita semua loh. Jangan kita sembunyi dari itu gitu. Kita semua adalah alat Tuhan gitu. Bagaimana memberitakan kebenaran Tuhan, memberitakan firman Tuhan kepada orang banyak supaya orang diselamatkan. Jangan cuma terkungkung oleh agama. Saya Nasrani, yaitu Muslim, yang ini misalnya agama apa. Sama semua gitu. Buat Tuhan itu manusia itu sama gitu. Jadi saya ingatkan di sini, cobalah kita renung kembali, kita pengenalan akan firman Tuhan, dan kita belajar berani melakukan firman Tuhan dengan cara meningkatkan level iman kita. Otomatis kita butuh roh Tuhan tuh, hidup bersama roh Tuhan setiap saat, kita berdialog dengan Tuhan. Nah setelah itu ya mudah-mudahan pengenalan, pengertian, dan tingkat iman kita akan berkembang, tidak berhenti gitu, sampai kita meninggal dunia. Oke, mungkin pagi ini saya sharing seperti ini. Mudah-mudahan bisa ditangkap bahwa alat Tuhan itu jangan dibatasi hanya mentor rohani atau rohaniawan saja, tapi alat Tuhan itu adalah kita semua. Kita semua itu adalah alatnya Tuhan untuk bagaimana memberitakan kebenaran Tuhan sampai ke ujung bumi. Oke, see you, bye-bye. One minute to better life. Pelayanan rohani akan sangat efektif melalui media sosial, sehingga masih ada waktu melayani aktivitas keluarga kita. Oke?